Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik teman-teman, pada kesempatan yang singkat ini perkenalkan, nama saya Rizkon Ali Guru Harahap dengan NIM 0104 201064 dari program studi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan yang singkat ini saya akan membahas manajemen sumber daya manusia pada lingkungan pendidikan. Baik, langsung saja mempersingkat waktu. Adapun subbab pada pembahasan kita kali ini ada 4. Yang pertama, pengertian manajemen SDM pada kependidikan. Yang kedua, tujuan dan ruang lingkup manajemen SDM di lingkungan pendidikan. Dan yang ketiga adalah tugas dan fungsi manajemen SDM di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, peran manajemen SDM pendidikan. Baik, pembahasan yang pertama kita lanjut. Yaitu tentang pengertian manajemen SDM pada pendidikan. Pengertian manajemen sumber daya manusia pada pendidikan. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan atau planning, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau controlling. Sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah organisasi, dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis dengan apa yang disebut dengan manajemen sumber daya manusia. Maka ini sangat diperlukan baik dalam dunia pendidikan, dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Itulah merupakan pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, jika kita pahami manajemen SDM dan pendidikan menurut para ahli, yang pertama menurut Hall, Theodores, dan Goddard G. James. Nah, dia memberikan sebuah definisi bahwasanya manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses melalui kesesuaian optimal yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan organisasi, dan lingkungan sehingga para pegawai mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang mereka inginkan dan organisasi memenuhi tujuannya. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 ayat 5 dan 6 yang dimaksud dengan kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dari penjelasan para ahli di atas dapat kita pahami bahwasanya manajemen sumber daya manusia pada pendidikan adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik, kependidikan, masuk ke dalam organisasi pendidikan, sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan. SDM meliputi perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan dan pelatihan, atau pengembangan dan pemberhentian dalam sebuah ranah pendidikan. Nah, inilah merupakan dari segi pengertiannya. Baik, kita lanjut. Nah, lanjutannya, dalam lembaga pendidikan, manajemen sumber daya manusia adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan pada pentingnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah sebagai sumber daya manusia yang vital yang memberikan kontribusi atau sumbangsi terhadap tujuan sekolah, memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan secara efektif dan
atau demi kemaslahatan individu, sekolah maupun masyarakat. Baik, kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup manajemen SDM di lingkungan pendidikan. Tujuan dan ruang lingkup manajemen SDM di lingkungan pendidikan. Tujuan manajemen sumber daya manusia pendidikan pada dasarnya berbeda dengan manajemen sumber daya manusia dalam konteks lembaga atau perusahaan yang didasari profit atau oriented. Di dunia pendidikan, tujuan SDM lebih mengarah kepada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM siswa-siswi yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi baik dalam kancah nasional maupun internasional. Baik, lanjut. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan terdapat di dalamnya: 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, nomor 4, seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ini tentu ada bagaimana sekolah ataupun pendidikan menyeleksi baik guru, tenaga honorer, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah orientasi, penempatan dan penugasan baik kepada seorang pegawai ataupun PNS dan guru honorer. Tentu hal tersebut harus ada dibahas dalam ruang lingkup manajemen SDM pendidikan. Tentu inilah merupakan bagian-bagian yang harus kita pahami. Dan yang keenam adalah yang ketujuh, penilaian kinerja. Ya, bagaimana kinerja dalam sebuah lingkungan pendidikan tersebut, dan pengembangan karir serta pelatihan dan pengembangan tenaga dan tenaga kependidikan. Maka ini merupakan ruang lingkup atau kajian yang terdapat dalam sumber daya manusia dalam ranah pendidikan. Kita masuk ke pembahasan nomor 3, yaitu tentang tugas dan fungsi manajemen sumber daya manusia di lingkungan pendidikan. Tugas dan fungsi manajemen SDM di lingkungan pendidikan, yakni manajemen sumber daya manusia pendidikan harus memiliki kompetensi, skill, dan sarana prasarana yang sangat baik yang disyaratkan baik oleh peraturan pemerintah maupun masyarakat setempat. Misalnya, pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmaninya, rohaninya, serta mempunyai kemampuan dan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Kita lanjut. Nah, dalam hal ini juga harus kita pahami bahwa pendidik dan tenaga pendidikan berhak memperoleh pertama penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Nah, kemudian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja baik para pegawai dalam pendidikan tersebut maupun para siswa-siswi dan lain sebagainya. Kemudian pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Nah, jadi dalam hal ini seorang guru bisa membina karirnya dan mengembangkan kualitas dirinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Nah, hal ini juga harus ada, di mana seorang guru, seorang tenaga pendidik harus mempunyai perlindungan hukum dan mempunyai hasil kekayaan intelektual. Tentu ini sebagai wujud terima kasih kepada para tenaga pendidik yang telah mengajari para siswa maupun para pelajar untuk belajar. Kemudian dia juga berhak untuk mempunyai kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana serta fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Nah, ini juga pihak sekolah, pihak pendidikan, baik Kemendikbud maupun Kemenang, tentu harus menyediakan hal ini, karena sarana dan prasarana yang baik tentu akan melahirkan regenerasi yang baik pula. Kemudian pendidikan dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan lain sebagainya. Maka hal ini harus terwujud dalam
dunia pendidikan dalam manajemen sumber daya manusia pada lingkungan pendidikan. Baik, kita lanjut. Masuk kita ke pembahasan nomor 4 atau yang terakhir, yaitu tentang peran manajemen sumber daya pendidikan. Nah, peran administrasi. Peran ini berfokus pada bagian data seperti proses penyimpanan data, serta dokumen pegawai, pengambilan keuntungan, kebijakan organisasi mengenai program yang digunakan untuk kesejahteraan para pegawai, arsip dokumen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan peran yang harus dimiliki oleh administrasi yang bertugas di bidangnya. Kemudian peran operasional, peran yang bersifat taktis, seperti saat proses lamaran kerja, pengadaan seleksi, serta wawancara, mematuhi kebijakan dan peraturan setempat, tingkat peluang dalam melaksanakan pekerjaan yang sangat tinggi. Proses ketiga, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan, pelatihan dan pengembangan serta sistem kompensasi. Ini merupakan peran yang harus dijalankan oleh operasional dalam dunia pendidikan. Nah, ini tentu harus ada orang-orang yang ditunjuk dalam mengadakan sebuah seleksi dan lain sebagainya. Kemudian peran strategis. Peran ini lebih terhadap organisasi dalam menekankan orang-orang bahwasanya sumber daya manusia sangat penting dan investasi terhadap organisasi tersebut. Dalam lembaga pendidikan sangat perlu dalam berkontribusi untuk mewujudkan proses meningkatkan kualitas pendidikan, karena pendidikan yang berkualitas tentu akan berhasil dari seseorang atau kelompok yang mengelola pendidikan itu sendiri dengan sumber daya manusia yang bermutu juga tentunya. Berkembang tidaknya lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam tergantung bagaimana yang mengelola struktur pendidikan tersebut dengan baik atau sebaliknya. Baik, jadi dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasanya manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segala perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dan sumber daya manusia dianggap semakin penting karena dalam pencapaian tujuan organisasi ataupun lembaga yang ingin kita capai, manajemen sumber daya manusia lakukan agar tenaga pendidik dan kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mencapai tujuan individu, tujuan fungsional, tujuan organisasi, dan tujuan masyarakat. Dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan mencakup hal-hal sebagai berikut: perencanaan sumber daya manusia, analisis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, orientasi, penempatan, penugasan, kompensasi, dan lain sebagainya. Kemudian peran manajemen SDM berkontribusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas, baik dalam kelompok maupun suatu lembaga dengan SDM yang baik tentunya. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Akhirul kalam minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.